Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Para ikhwatul iman, kaum muslimin dan muslimat, semoga ibadah Ramadan kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga Ramadan tahun ini menjadi sebaik-baik Ramadan daripada sebelumnya. Karena belum tentu kita nanti akan dipertemukan lagi dengan bulan Ramadan tahun depan. Mudah-mudahan amal ibadah kita, seluruh amal ibadah kita insya-Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi sebagai simpanan berupa pahala kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kita di dalam kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, yaitu tentang babu majaa fi sya'ri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yaitu bab tentang rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam suatu riwayat yang bersumber daripada Anas bin Malik diungkapkan, kata Anas bin Malik radhiyallahu an, kana sya'ru Rasulillah ila nisfi udhunaihi. Rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencapai pertengahan kedua telinganya. Artinya, rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ialah mencapai sampai ke setengah telinganya. Kita bisa mengambil kesimpulan sebagaimana bab yang sebelumnya menceritakan bahwasanya rambut Rasulullah itu tidak terlalu kaku lurus dan juga tidak terlalu keriting. Jadi rambut Rasulullah itu ikal. Kemudian Aisyah, istri Rasulullah SAW, pernah berkata sebagai berikut, kuntu aghtasilu ana wa Rasulullah min ina'in wahid wa kana lahu sya'run fawqal jummah dunal wafrah. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis ini kita bisa juga mengambil kesimpulan bahwasanya di antara sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama istrinya, yaitu adalah sunnahnya adalah mandi satu bak, ya, mandi satu tempayan. Begitulah yang disampaikan oleh Siti Aisyah. Aku, kata Siti Aisyah, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mandi dari tempayan yang sama, ya, dari tempayan yang sama. Dan disitulah kesaksian daripada Siti Aisyah bahwasanya beliau memiliki rambut yang panjangnya sampai di atas bahu. Jadi rambut Rasulullah sebagaimana yang disaksikan oleh Siti Aisyah, rambutnya sampai panjang di atas bahu dan di bawah daun telinga. Maka daripada itu, di antara sunnah Nabi Muhammad SAW adalah rambutnya, yaitu sebatas di atas bahu dan di bawah daun telinga. Itu adalah rambut yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW. Maka bagaimana dengan kita? Ya, maka ketika rambut kita rapi, rambut kita bersih, tidak meniru gaya potongan orang-orang Yahudi dan Nasrani, maka insya Allah kita sudah termasuk yang mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis yang selanjutnya, Al-Barra bin Azib mengemukakan sebagai berikut, kana Rasulullah marbu'an ba'idun ma bainal mankibain wa kanat jummatuhu tadribu syahmata udhunai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang berbadan sedang. Badan Rasulullah itu tidak terlalu tinggi dan juga tidak terlalu pendek. Kedua bahunya bidang. Artinya kedua bahu bidang Rasulullah itu jangan kita pikirkan Rasulullah itu kurus, Rasulullah itu kecil, Rasulullah itu lemah. Rasulullah itu mempunyai badan yang kekar, bahkan bahunya bidang. Sedangkan rambut Rasulullah menyentuh kedua daun telinganya, ya. Ini kesaksian daripada Al-Barra bin Azib bahwasanya rambut Rasulullah menyentuh kedua daun telinganya. Kemudian Qatadah pernah bertanya kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu tentang rambut Rasulullah SAW. Anas bin Malik menjawab, lam yakun bil ja'di wala bis sabti kana yablughu sya'ruhu syahmata udhunai. Rambutnya tidak terlampau keriting, tidak pula lurus kaku, rambutnya mencapai kedua daun telinganya. Kemudian dalam suatu riwayat yang dikemukakan oleh Ummu Hani binti Abu Talib pernah berkata,
Ummu Hani namanya adalah Atikah atau Hindun. Ia masuk Islam tatkala pembebasan kota Mekah. Maka Ummu Hani binti Abu Thalib pernah berkata, "Qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Makkah qadmatan walahu arba'u ghadair." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba di Mekah pada saat Fathu Mekah, pembebasan kota Mekah. Sedang rambutnya dijalin menjadi 4. Itulah yang terdapat di dalam hadis ini dan terdapat pula dalam Sunan Abu Daud. Kemudian Anas bin Malik radhiyallahu anhu pernah menceritakan perihal rambut Rasulullah SAW. Anna sya'ra Rasulillah kana ila ansafi udhunai. Sesungguhnya rambut Rasulullah itu mencapai pertengahan kedua telinganya. Jadi panjangnya mencapai pertengahan kedua telinganya. Maka di dalam hadis ini yang kita dengar, rambut Rasulullah ada yang sebatas bahu, ada yang di bawah daun telinga, ada yang di pertengahan telinga. Tapi tidak terdapat di dalam hadis ini rambut Rasulullah melewati kedua bahunya. Artinya tidak lebih panjang daripada ukuran bahunya. Kemudian Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pernah mengemukakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusdilu sya'rahu wa kana al-musyrikuuna yufarriquna ru'usahum wa kana ahlul kitab yusdiluna ru'usahum wa kana yuhibbu muwafaqata ahlil kitab fima lam yu'mar fihi bi syai'in thumma farraqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'sahu. Di sini kita akan menyimak sebagaimana hadis rambut Rasulullah itu sebenarnya menyisirnya seperti apa. Disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah dulu menyisir rambutnya adalah ke belakang. Dulu Rasulullah kebiasaannya adalah menyisir rambut ke belakang. Sedangkan orang-orang musyrik menyisir rambutnya ke kiri dan ke kanan, mungkin belah tengah ya. Dan ahlu kitab menyisir rambutnya ke belakang. Jadi Rasulullah memilih untuk apa? Rasulullah selama tidak ada perintah lain, Rasulullah senang menyesuaikan dengan ahli kitab. Apa itu? Menyisir rambut ke kiri dan ke kanan. Akan tetapi, ketika Rasulullah SAW sampai di Madinah, orang-orang musyrik semakin berkurang di Madinah, setelah banyak masuk Islam, maka Rasulullah kembali menyisir rambutnya ke kiri dan ke kanan. Yaitu sebagaimana Rasulullah senang menyesuaikan diri dengan ahlul kitab. Bayangkan style rambut, model rambut, fashion rambut, kita harus menyesuaikan dengan kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimanakah sekarang? Siapakah yang kita jadikan idola dari segi rambut? Siapa kita jadikan kiblat untuk fashion rambut? Bukan Nabi, bukan baginda Rasulullah, tapi adalah kiblat kita sudah beralih kepada orang-orang barat, fashion orang-orang barat, fashion yang tidak bersunat, fashion yang tidak pernah bersuci, dan kita tidak pernah mau untuk meniru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari segi style, dari segi fashion kita. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.